Bro, di umur berapa Yesus itu jadi Tuhan? Umur Tuhan itu menjadi berapa, Mas? Di Maksudnya umur apa berapa? ini? Jangan nanya ke orang. Yesus kan ini di muka bumi. Ah, Nah, di umur berapa Yesus menjadi Tuhan? menjadi Tuhan atau menjadi raja? Tuhan aja, kan jangan rakyat Tuhan. Kan Tuhanmu itu Iya. di usia berapa? Usia 30. Oh, Jadi sebelumnya bukan Tuhan dia ya. jadi bagus, waktu bayi bagus. belum Tuhan ya? Waktu bayi belum Tuhan dia. Kamu, Bro Immanuel, kamu sedih nggak sih Tuhan pernah diolok-olok begitu, dibunuh gitu? Kamu nggak sedih? Iya, sedih lah, Mas. Manusiawi ya Bang ya, sedih ya. Iya. Kalau sekiranya kamu ada di sana itu, kamu menolong Yesus atau kamu ikut kabur, melarikan Ya, diri? menolong Yesus lah. Kalau kamu tolong dia nggak jadi mati nanti, Bukan nggak jadi mati loh, Mas. gimana? Memang itu orang-orang yang mau ditangkap Yesus itu waktu dulu memang udah dia ditangkap. Tetapi kalau kita menolong Memang. Memang. kita juga dibunuh, bukan hanya Yesus. Sebenarnya itu siapa sih yang mengkhianati Yesus itu? Yesus ditangkap? Yuda Iskariot. Yaudah si itu ya dirasuki apa dia? Ya dirasukin setan. Kurang ajar memang setan itu ya. Ya itu orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Itu orang-orang iblis. Bilis, iblis. Maksud saya iblis, Mas. Ya, guys. Kupingmu itu, Mas. Kupingmu itu. Oke, tadi saya lihat datanya apa sih yang dibilang Bang Juma ini kan. Jadi memang dalam apa namanya harus persis sama. Tapi coba lihat Hosea 6 ayat 2. Hmm. Ya, Hosea 6 ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ya. Ini ya Kita di situ Mesias bukan, Bang? Bang, bentuk kita jamak. di situ Mesias bukan? Sebentar. Ini kata kita itu bentuk jamak. Namun itu ditunjukkan kepada orang-orang percaya kepada Kristus bahwa memang ketika Kristus bangkit maka orang-orang yang percaya kepada dia akan dibangkitkan. Begitu Bang. Beda Padahal itu, Bang. yang bangkit itu Karena Mesias. begini sebenarnya gini Bang, tentang nubuatan tentang kematian Kristus ya, nanti Yesus bangkit, Yesus akan menderita itu kan banyak sekali ya. Di Mazmur ada, di Yesaya ada juga. Nah sebenarnya itu menunjukkan kalau ketika Yesus berbicara ini kan memang terjadi Bang. Hosea Dia itu bangkit, yang dimaksud Tuhan di situ Tuhan siapa? Siapa Tuhan itu? ya. Yang Tuhan di Hosea 6 itu siapa? Membangkitkan ya. Ya Tuhan di situ siapa? Mari kita berbalik kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu siapa di situ? Tuhan di sini ada huruf besar yaitu menunjuk kepada Yahweh ya. Bukan Yesus ya? Semua bukan. Bukan. Kalau Oke, Tuhan selesai. itu Tuhan huruf besar itu Yahweh ya. Oke. Oke. Ya. Jadi Tuhannya Hosea bukan Yesus ya, Bang? Ah gitu, masalah Yahweh itu, Bang. Salah itu abang itu menartikan. Maksudnya itu Yahweh itu sama dengan namanya Tuhan. Ini lagi membenarkan tapi salah. Iya. Sama Oke, itu lanjut, artinya, lanjut, Bang. Ini Kalau Emmanuel, kalian mau belajar itu bagus belajar tuh, Bang. saja. Gimana sudah? Bang, Emmanuel Banget ini Banyum ada apa hiburan nih. Untuk sementara ini diam dulu, Bang. Bang Emmanuel pendapatnya bagus tuh, tapi untuk sementara ini silent dulu ya. Saya lagi bicara dengan Bang Juma ini. Halo. Halo. Yang dicari itu ibaratnya mana tulisannya pergi ke pasar, yang ditunjukkan pulang ke rumah. Nyambungnya di mana sih ini? Dia akan menghidupkan kita, padahal yang akan bangkit itu Mesias. Tulisannya Mesias akan menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Hosea 6 ayat 2, dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Bukan 3 hari.
lagi. Gimana Baca sih? selanjutnya. Pada hari yang Baca selanjutnya. ketiga, dia akan membangkitkan kita. Dan kita Ya. akan hidup di hadapannya. Ini memang bicara tentang Mesias ayat ini. Itu mesianis, Bang. Mesianik. Itulah ayat-ayat mesianik. Ini kita ini Mesias. Kata Berarti kita ini Mesias. Kata Ya, bener kita itu aja lah. bentuk jamak. Sebentar, Bang. Mirip Kata pun kita tidak, memang ini itu bentuk memaksakan jamak. diri Anda namanya. Itu enggak, di dalam perjanjian lama ada namanya mesianik, Bang. Jadi yang terkandung dalam Sudah saya kasih contoh. Iblis mengutip perjanjian lama tepat. Ya, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu tertulis dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Udah dikasih contoh nggak paham juga. Anda menunjukkan Hosea 6 ayat 2 mirip pun tidak. Jauh. Nggak nyambung, jauh. Ya. Tertulis itu bukan penafsiran, Bang. Tertulis itu tersurat. Penafsiran itu tersirat. Ini yang Anda lakukan adalah menafsir. Padahal Semua, Bang, yang disebut semua dalam tertulis. perjanjian lama tentang kematian Kristus itu unsur-unsur mesianis ya, seperti di mana tadi ya? Yang tertulis jelas ada enggak? Yang tertulis jelas. Sebagaimana iblis ketika mengutip, ada enggak, Bang? Ada enggak? Yang sebagaimana iblis mengutip perjanjian lama? Masuk kalah Yesus sama iblis? Iblis mengutip tepat, Yesus mengutip entah kemana-mana. Ini saya sudah bacain loh. Hanya itu ayat namanya 2, Hosea namanya 2. Nggak nyambung, mirip pun tidak. Ya sudah. Ya itu Ya, menurut nggak nyambung, Bang, nggak nyambung. Mirip pun tidak. Tidak ya, itu dalam pandang Kristen itu bentuknya mesianis ya. Jadi mesianik memang bentuk jamak kita, tapi ketika itu maksudnya bahwa ketika Kristus bangkit pada hari yang ketiga, itu juga orang percaya kepada juga akan bangkit. Begitu. Itu penafsiran, Bang. Tertulis bukan penafsiran. Penafsiran itu tersurat, tersirat. Ada makna seperti ini. Itu tersirat namanya. Kalau tertulis itu tersurat, termaktub, atau sudah ditulis. Itulah namanya. Makanya ketika iblis mengutip, ada tertulis. Ya, malaikat akan diperintahkan untuk menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Langsung kita cari tulisan itu, bukan tafsirannya yang kita cari. Ketemu. Gitu loh. Silakan Bang Juma, lanjut. Aku lelah. Sebenarnya nggak begini-begini nggak bisa dibuktikan, bro. Apapun itu lebih menyerah bahwa ya maklumi apa adanya lah. Itu aja sih jawaban sederhana. Jangan berusaha untuk menafsirkan sesuatu yang nggak bisa ditafsir. Tambah ruwet, tambah jauh dari topik. Hari ini saya belum Di dalam kitab menjawabnya. perjanjian, di dalam kitabmu ada tertulis Nabi Muhammad pengganti Yesus. Anda mau nggak saya kasih penafsiran? Padahal saya ngomong tertulis. Ada tertulis namanya Nabi Muhammad akan menggantikan Yesus gitu. Dicari nggak ada. Berarti saya bohong. Tapi kalau tafsir oke. Padahal yang kita cari adalah tulisan. Yang saya baca bukan. Lebih baik legowo aja, bro. Udahlah. Legowo lah. Al-Quran sudah benar dengan mengatakan mereka hanya berangan-angan. Mereka menuliskan tentang sesuatu yang mereka tidak tahu. Saya Wa kira minhum itu iyyuna la ya'lamun al-kitab Alkitab illa amaniya wa inhum karena illa jelas yazunnun. kalau kita lihat memang sudah digenapi Yesus mati dan pada hari ketiga bangkit. Itu fakta. Itu angan-angan itu, Bang. Itu bukan angan-angan dong. Bang Juma, Karena gini, kalau Anda Angan-angan itu. Loh, Oke. sekarang Baik. itu Anda kalau mengatakan itu dalilnya, Tuhan. kalau Anda bilang dalil tadi itu mengatakan angan-angan. Oke. Itu saya kira Anda keliru. Oke. Ya. Jadi gini saudara Kojun, kalau Anda berbicara mengenai Tuhannya Bani Israel, maka mau ataupun tidak kita harus melibatkan Bani Israel, kan gitu Bang. Ya.
Oke, Kristen di dalam ruangan internal Kristen boleh koar-koar seperti itu. Tapi ketika melibatkan Bani Israel, maka kita harus melibatkan agama Yahudi untuk meng-cross check kemudian Tuhannya datang, mati dan bangkit pada hari ketiga. Apakah itu bisa? Apakah orang Yahudi bisa kita hadirkan, lalu kita panggil mereka secara kelompok, secara akidah, secara agama, untuk mengatakan Tuhan kalian yang datang kepada Abraham, yang kalian sebut Elohim, mati setelah jadi manusia dan bangkit pada hari ketiga. Apa kesaksian mereka kemudian? Ada? Nggak ada kan? Ini hanya sepihak kan? Berarti ini hanya angan-angan gereja Katolik yang menyebar kemudian sampai ke penjuru bumi, sampai ke Indonesia. Karena ketika berbicara Tuhannya Bani Israel, orang Kristen membawa Elohim, orang Kristen menyebutnya Yahweh, datang inkarnasi menjadi manusia, maka suka ataupun tidak orang Yahudi harus didudukkan paling tengah dan paling depan untuk menceritakan dan mengiyakan cerita itu. Kalau tidak, maka jatuhnya kepada angan-angan orang Barat. Ini poinnya. Enggak dong. Di situ Karena orang nggak Yahudi bisa bang, sendiri, kecuali saudaraku. Iya, silakan. Sebagian tidak percaya tentang kedatangan Kristus sebagai manusia, apalagi lahir di tempat yang layak, karena mereka menantikan bukan cuman sebagian, semua Bani Israel. Tidak ada yang percaya kalau pencipta langit dan bumi itu datang menjadi manusia. Oke? Bagaimana mungkin tidak percaya? Kan sudah dimuatkan bahwa dia akan datang. Siapa yang menubuatkan Tuhan datang menjadi manusia? Di mana itu tertulis di kitabnya orang Yahudi? Di mana tertulis? Sebentar ya. Ada. Silakan. Aku lelah. Dalam Matius 12 Coba Yesaya 7 bang. dinubuatkan sebagai hamba. Oke. Bukan sebagai Yesaya Tuhan. 7 itu berbicara mengenai Yehezkiel, bukan mengenai Yesus. Yesaya 7 ayat 14. Ya. Itu berbicara tentang apa? Tuhan atau manusia? Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya Seorang manusia mengandung dan melahirkan. akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini jelas sekali. Nanti kita lihat di Matius. Di Matius berapa tuh? Sebentar bang. Biar jelas, Baik. kalian di bawah harus ngerti. Ya, saya udah paham. Enggak, bukan Saya udah abang paham yang data jelasin, ini. jelasin Saya udah di bawah. paham. Saya jelasin yang 2000 orang. Bahwa memang Oke, di silakan, Perjanjian silakan. Lama jelas sekali bahwa di Yesaya 7 ayat 14 itu dikatakan bahwa ia akan menamakan dia Immanuel. Coba lihat di Matius berapa ya, coba. Ya. Ya. Kapan Yesus Oke. dipanggil Immanuel? Oke, sekarang coba. Oke, ya, coba sekarang Anda Coba, tunjukkan di Matius ada, siapa Bang. yang pernah memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel. Silakan. Silakan. Siapa yang pernah memanggil Yesus dengan panggilan Ayo, Immanuel? Immanuel. Matius. Iya. Matius. Sini dong. Matius. Di mana itu tertulis? Matius 1 ayat 23. Satu. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi satu dulu. Itu terjadi enggak itu? Di Yesaya 7 Terus ayat begitu lahir, 14 dinamakan begitu Immanuel. lahir, begitu lahir. Tunggu dulu. Oke, begitu Tunggu dulu. lahir, begitu lahir Immanuel. Maria anaknya Immanuel. diberi nama siapa? Immanuel Begitu namanya lahir, apa, Bang? begitu lahir anak Maria dipanggil dengan sebutan apa? Tunggu Immanuel dulu. artinya apa, Bang? Begitu lahir, Immanuel artinya apa, Bang? begitu lahir, dengarkan. Immanuel artinya Begitu lahir, Tuhan Immanuel beserta artinya kita. apa? Sekarang Oke, begini. udah jelas ya. Begitu Tadi lahir, begitu lahir anak Maria ini dipanggil apa? Nama diri loh ini. Perhatikan dulu dong. Ya, Jadi saya tadi tanya, ayat 23. begitu lahir Sebentar. anak Maria dipanggil Ayat apa? 23 ini jelas ya. Ayat Gepeng 23 juga jelas ular ya. kobra. Yang berarti ya, betul ya. Ular kobra. Yang berarti Allah Ular menyertai kobra kita. juga ini. Jadi Iya, maksudnya sekarang itu begitu bahwa lahir, Immanuel itu Bang. Allah bersama Abang kita. ular Nah, sekarang kobra. kita lihat ya, Bang. Coba lihat, Dengarkan Bang, ya. saya. Enggak, saya jelasin Begitu dulu, Abang. lahir, enggak usah jurus gereja enggak perlu. Enggak. Sekarang Bang, begitu cuma yang lahir ini anak dulu. Maria dipanggil apa? Bang Jim, yang perlu perhatikan baik-baik. Begitu Artinya lahir adalah anak Maria Allah dipanggil apa? beserta kita. Eits, anak Itu Maria artinya dipanggil apa bahwa ketika dia Yesus lahir? dinamakan Yesus. Ular kobra. Dinamakan Yesus. Anak Maria begitu lahir dipanggil siapa anaknya?
namakan ya Yesus. Immanuel atau ular kobra atau Yesus? Yesus. Betul. Loh, ini di Matius tidak ada yang salah, itu nama diri, Bang. Nah, sementara nama diri yang namanya Yesus sama Iya, dengan- sekarang sama siapa dengan yang Buddha menamai sama Yesus? Siapa yang menamai Yesus dengan panggilan Immanuel? Siapa? Anda tahu, Diam-diam ini datang sini jelas pitok ya, kayak ular namakan kobra Immanuel. juga. Immanuel itu artinya apa? Allah beserta Iya, kita. siapa? Ketika Yesus- Jangan artinya, Pak. ketika Yesus Jangan sudah artinya, hadir ngapain dan arti? dunia, Sekarang di yang dunia, kita itu minta, artinya yang dia kita bersama minta dengan di sini kita. Apa adalah, kita aduh, dengan Allah. kalau cuman jualan obat, kalau Bukan cuman jualan jualan obat itu di gereja. Bang Lah, Juma itu sekarang banyak yang tunjukkan jualan siapa obat. yang pernah memanggil Yesus. Sekarang buktikan siapa yang pernah memanggil Yesus dan panggilan Immanuel. Siapa? Siapa? Immanuel itu artinya Siapa? apa, Bang? Lu kok artinya? Allah beserta kita. Allahu Jadi Akbar. ketika Kristus Siapa lahir, yang pernah menamai Yesus, yang pernah menamai anak Maria dengan panggilan Immanuel? Siapa? bisa dipanggil Kalau siapa Anda aja, mengatakan itu nama Yesus diri, itu Nama ular kobra. Bang. Yes, Bang Zuma. Aku lelah paman. Loh, kan udah digenapi Capek ya. aku, Bang. Yesaya Dengan 7:14 itu sudah tergenapi. apa pula? Apabila anak itu lahir, maka dia dinamai Emmanuel. Begitu Maria melahirkan, anaknya dinamai Yesus. Yesus dalam bahasa Latin artinya apa? Bang, Yesus dalam bahasa Latin artinya apa, Bang? Itu Yesus. Bang? Sebentar. Allahu Jadi, Akbar. Bang Zuma, Aduh, Yesus dalam bahasa Latin Bang artinya Zuma. apa? Kasihan kawanku ini. Nah, Iya, Bang Zuma gimana? yang keliru. Bang Zuma yang keliru. Kok keliru pula? Coba pakailah otak Ini Anda jelas ya. sekali-kali, Bang. Tadi Apabila katanya, Anda jangan dibuatnya. aduh, susah karena Sudah Anda nggak dijelasin. mau mendengar soalnya. Enggak, Bang Zuma yang harus dengar Apa? ini. Ini soal kitab saya. Ini bukan ngangan, jadi jelas. ya. Apa pula Jadi kitab Yesaya Anda ini kitabnya Yahudi. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan, bukan dikatakan dia akan mengartikan, tapi dia akan menamakan Immanuel. Bukan artinya, tapi memang namanya Immanuel. Sekarang di siapa Matius yang 1, pernah memberikan Yesus? Aduh, parah ini. Siapa yang pernah memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel? Siapa? Siapa, Bang? Siapa yang pernah memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel? Dia tidak diterjemahkan, tapi dia dinamakan. Ia akan dinamakan Shem. Dalam bahasa Ibrani itu nama. Jadi Shem, dari dia yang lahir dari wanita itu, namanya adalah Immanuel. Siapa yang pernah memanggil nama Yesus dengan panggilan? Saya tanya dulu Bang Zuma deh. Itu Waduh. tergenapi tidak? Dari Yesaya 7:14. Tidak terjemah, tidak, sama sekali tidak. Kenapa? Karena dengarkan saya, Bang. Di dalam Yesaya 7 nomor 14, dengar saya, Bang, dengar. Dengarkan saya, Bang, dengarkan saya. Dengarkan saya, Bang. Anda kan Kristen penyembah manusia. Dengarkan saya yang paham kitabnya orang Yahudi. Anda mau seperti apapun di kitabnya Yahudi, tetap aja Anda akan menggiring menyembah anak Maria. Sekali-kali dengarkan otak Anda itu supaya berfungsi, jangan kayak ular kobra. Di sini kitabnya orang Yahudi Yesaya 7 nomor 14, dengarkan baik-baik. Bahasa Ibrani yang digunakan di sana adalah Shem Kara. Shem Kara artinya sebutan yang akan muncul. Waduh, abang ini dengarkan dulu, Bang. Itu udah jelas. Ada turunkan ini, host, turunkan host. Ular kobra ini diturunkan, host. Tidak ada gunanya orang yang tidak mau belajar. Turunkan. Ya, kamu ke gereja, Kocun, kamu ke gereja, habis itu cebok air 1 sendok. Ya, jadi teman-teman, di dalam kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya Kristen ya, kitabnya orang Yahudi yang dicuri oleh gereja, Yesaya 7 14, di situ sangat jelas mengatakan apa? Shem Kara dalam bahasa Ibrani. Apa maksudnya tuh?
penyebutannya jadi sebutan ketika bunyi mulut, ketika mulut itu bunyi memanggil anak Maria, anak wanita ini, maka mulut akan berbunyi Immanuel. Oke? Suara yang muncul ketika anak tersebut terpanggil adalah Immanuel. Oke? Sekali lagi saya ulang. Suara Syemqara, ucapan, ikra, bacaan, sebutan, lisan yang akan berbunyi ketika kemudian dipanggil anak ini adalah Immanuel. Bukan artinya Tuhan beserta kita, ini maaf. Tidak, bukan itu. Ya. Bukan. Tapi yang muncul kemudian adalah Immanuel. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa manusia stres, siapa manusia gepeng yang pernah memanggil anak Maria dengan panggilan Immanuel? Ada. Pak RT, Pak RW, Pak Dusun, Pak Dukun, Pak Santet. Ada yang pernah memanggil anaknya Maria panggilan Immanuel. Immanuel, iya paman, sini. Dia kita pergi ke bawah pohon ara. Mau ngapain paman? Kita lihat, tengok, mana tahu ada pohon ara berbuah. Sini Immanuel, Immanuel sini. Tak ada yang pernah memanggil Yesus itu dan panggil Immanuel. Yesus malah dipanggil dengan anak domba. Mbek, dia itu panggilannya. Kalau dipanggil dia Immanuel, itu siapa yang pernah manggil dia Immanuel? Enggak ada. Jadi jangan pandai-pandaian mengambil kitabnya orang Yahudi mendudukkan pada perkara bohong. Tak boleh. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Mereka memberitakan berita yang bohong, berita yang tidak benar. Maka Al-Quran tidak pernah salah mengatakan inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu. Perlakukan cotun itu sebagai musuh. Jangan kau biarkan dia menyesatkan manusia dengan mengatakan Yesus bernama Immanuel, karena itu adalah bohong. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi ini kalau ada orang yang percaya bahwa Yesus pernah dipanggil dengan sebutan Immanuel, berarti dia adalah segolongan dengan setan. Orang waras mana yang mau percaya? Orang sehat mana yang mau percaya? Coba. Orang yang tidak gila mana yang mau percaya bahwa Yesus pernah dipanggil Immanuel? Hanya orang sinting yang otaknya cuma secuil yang mau percaya itu. Kenapa? Data Bible, satu kitab tidak pernah Yesus itu dipanggil dengan sebutan Immanuel. Sedangkan kitabnya orang Yahudi jelas mengatakan anak itu akan dipanggil Syemqara, anak itu akan dipanggil Syemqara Immanuel. Anak itu akan disebut dengan panggilan, dengan suara, dengan lisan, dengan sebutan Immanuel, bukan Yesus. Jadi silakan Anda menggait orang-orang gila, orang-orang sinting yang mau percaya dengan ajaran saudara di mana Yesus pernah dipanggil Immanuel, padahal itu bohong. Yesus nggak pernah dipanggil Immanuel, Yesus hanya dipanggil sebagai anak domba. Oke, ada lagi? Ada bang, ini ada lagi ular kobra. Ini bang. Allah, Immanuel. Dia sendiri aja pakai nama Immanuel, mamanya panggilnya apa? Acoks. Alek. Pandai-pandaian. Bang, Bang Suma. Bang Suma. Kita ini punya agama masing-masing, jangan salah menghina agama masing-masing, karena kita ini juga kamu juga agama Islam. Pintar. Kamu enggak agama. Pintar. Nasihatkan diri Anda, masing-masing punya agama, masing-masing punya kitab. Jangan mengambil kitabnya Yahudi lalu menerjemahkan seenak perut. Ini kitabnya Yahudi, Yesaya 7:14, kitabnya Yahudi, jangan ditafsirkan seenak perut. Tidak ada Yesus dipanggil Immanuel, nggak ada. Ya memang benar, nggak ada namanya Immanuel. Wow, betul. Tepuk tangan. Lalu saya menghinanya di mana? Kalau memang Yesus tidak pernah dipanggil Immanuel, saya menghinanya di mana? Ya maksud saya jangan kamu berbonggong mulutmu itu karena orang itu tadi belum dia jawab. Lah, karena saya kan sudah bertanya siapa yang pernah memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel. Kan saya udah tanya
tanya, tapi dia tidak bisa menjawab. Malah dia mutar-mutar. Kenapa saudara salahkan saya? Di dalam Alkitab kami nggak ada panggilan Immanuel di dalam sini, makanya saya nggak bisa jawab. Nah, dengan Jujur. begitu berarti Bang Suma tidak salah. Apa salahnya ketika Bang Suma mengatakan bahwa Yesus tidak salah nggak saya? Tidak salah kayak Ya udah. nggak salah berarti. Lalu kenapa saya dikatakan saya menghina? Ngapain Ular lagi kobra diomongin? betina juga ini. Loh, Mas. Saya tertuduh, Bang. Ah. Saya dikatakan menghina, kata saudara. Padahal saya tidak menghina, kan? Anda Iya, sendiri memang mengakui kan abang bahwa menghina. Yesus tidak pernah dipanggil Immanuel, kan? Ini suara Memang efek ya, pernah. suara Terus? efek ini. Terus kalau abang benar nggak pernah dipanggil Immanuel, ngapain lagi diomongin? Kalau kamu sudah percaya itu namanya bukan Ya Immanuel. itu dia masalahnya, ku bilang. Inna syait. enggak boleh dirubah kalau baca Al-Quran, enggak boleh. Harus Jangan. normal. Inna syaitan lakum adu fattakhizu aduan innama yad'u hisbah liyakunu min ashabis sa'ir. Nah, kan sudah sejelas ini. Al-Quran mengatakan seperti itu. Maka saya mengatakan kepada saudara, tidak ada Bang Suma menghina atau menista. Betul-betul anak Maria tidak pernah dipanggil dengan panggilan Immanuel. Paham sampai di sana, kobra betina? Sampai di sana paham? Ya. Jawab dong, paham Doro. Jawab, paham Doro gitu loh. Masih bang nggak pernah ada orang yang memanggil Immanuel. Tes I. Masuk di mana tadi suaranya itu, lupa. Masuk terakhir yang di tengah-tengah. Coba. Oh, kunci D berarti. Iya, kunci D. Iya. Lanjut, Bang. Lanjut, Bang Immanuel. Silakan, Bang. Saudara sudah mengakui bahwa tidak ada Yesus dipanggil Immanuel. Kita jabat tangan, pelukan ya, ciuman kudus. Muah. Lanjut. Immanuel. Ya Immanuel. ngapain diomongin kalau kalian sudah percaya itu namanya itu nggak ada namanya yang dipanggil namanya Immanuel. Apa yang kita omongin kalau sudah percaya namanya Tuhan itu tidak pernah dipanggil Immanuel. Apa yang kalian bicarakan Ya lagi? udah cukup, udah ulang-ulang 4 kali. Terus Tuhannya Anda Immanuel ini, Tuhan Anda namanya siapa? Immanuel. Tuhan kamu namanya siapa, Bro? Ah, Tuhan kamu namanya siapa? Tuhan kami itu bang, kalau kami yang kami sembah itu roh firman Tuhan. Namanya dulu. Mantap. Nama. Mantap. Panjang sekali. Dia mau Panjang saingi sekali saya ini. namanya. Namanya Tuhanmu siapa, Bro? Yesus. Yesus. Yesus itu anak Maria ya? Ya, iya. Berarti kamu menuhankan anak Maria? Itu kalau kita kasih contoh kepada Bapak ini ya. Iya, Ya, coba. sedikit. Maria itu cuman menitip aja. Maria itu cuman melahirkan anak itu aja. Yesus itu bukan dari dunia ada dia bang ya, asalkan mengerti. Bukannya dia dari dalam kandungan, Bang? Memang dari kandungan, tetapi kandungan itu dari Roh Kudus, asalkan mengerti. Yang mengandung itu Roh Kudus. Kobra. Yang mengandung itu Roh Kudus atau Maria? Memang yang menandung Yesus Mengandung, itu, ya. bukan mengandung, mengandung. 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 Dia mengandung siapa? Roh Kudus atau Maria? Memang Maria. Oke, Mbak. Maria mengandung. Itu kandungannya Maria, anaknya Maria ya? Iya, memang anak Maria. Anak Maria itu Tuhan kamu ya? Iya Tuhan kami, karena itu bukan dari daging, bukan dari hawa nafsu. Hawa nafsu. Pakai tajwid, Bang. Tapi Hawa Yesus nafsu. itu dari Roh Kudus ya, asalkan mengerti kamu, makanya Ya, Cuma tajwidnya salah tajwid. Hawa nafsu. Yang benar itu hawa nafsu. Lanjut, Bang, lanjut. ya Kita gitu. bercanda sambil berdiskusi ya. Lanjut. Gitu. Jadi Tuhanmu itu manusia ya, Bro? Tuhan kami itu cuman satu Tuhan kita ini di atas, yang asalkan kalian mengerti. Karena Tuhan itu diturunkan firman-Nya itu menjadi manusia.
Iya, artinya Tuhan kamu manusia ya? Iya, manusia serupa dengan kita. Apalagi? Iya. Apalagi? Iya nggak apa-apa. Maka Jadi Tuhanmu sholat manusia. anak buah. Solan nombok. Jadi Tuhanmu manusia. Nggak apa-apa bro. Kau lebih jujur daripada Hanso. Jadi kamu jujur, Tuhanmu itu anaknya Maria, manusia namanya Yesus. Iya, Betul ya bro? memang Yesus namanya, bukan Immanuel. Iya, jadi Tuhanmu Tidak namanya percaya itu kan nggak Yesus. ada namanya Yesus itu Immanuel. Lari ke lagi kau Immanuel, udah selesai. memang yang mengandung itu Maria, memang benar itu. Polos sekali dia orang. Di umur bro, di umur berapa Yesus itu jadi Tuhan? Umur Tuhan itu menjadi berapa, Mas? Maksudnya maksudnya dulu, Mas. Jangan nanya ke orang. Yesus kan ini di muka bumi. Nah, di umur berapa Yesus menjadi Tuhan? Menjadi Tuhan atau menjadi raja? Tuhan aja, kan jangan raya Tuhan. Kan Tuhanmu itu Iya. di usia berapa? Usia 30. Oh, Jadi sebelumnya bukan Tuhan dia ya. jadi bagus, waktu bayi bagus. belum Tuhan ya? Waktu bayi belum Tuhan dia? Waktu dia dikasih namanya raja itu, Bang, asalkan mengerti Bapak itu 30 tahun baru dia disebut raja di dunia Iya. ini. Waktu bayi belum Tuhan dia, waktu bayi. Waktu bayi itu orang belum percaya dengannya karena belum diajarkan. Iya, Bang. Bukan rasa. Ya. Masolang anak-anak. Masolang generasi. Jadi 30 tahun baru dia jadi Tuhan ya? Tahun parangrang dia. Pararang. Iya pararang. Ya. Tapi kenapa bro? Ini- Kenapa Tuhan dibunuh? Bukan dibunuh, Bang. Itu yang pas dia di kayu salib itu, Bang, untuk menampungi orang-orang yang sudah berdosa. Masolang generasi Yesus rusak mati ini. nggak? Yesus mati nggak di tiang salib? Memang mati, baru dia bangkit di hari ketiga. Siapa yang mematikan dia? Itu Pilatus dengan agama. Generasi rusak. Berarti dibunuh namanya itu bro. Pilatus yang bunuh. Itu yang membunuh dia itu orang yang belum percaya dengan dia, gitu, Mas. Oh jadi dia nggak tahu kalau Generasi dia- rusak ini. Jadi dia nggak tahu kalau dia membunuh Tuhan ya? Karena di waktu dulu itu Mas asalkan mengerti, banyak yang tidak percaya kepada Tuhan. Generasi rusak ini. Ya, aduh, Bang. Jangan sosok kau sudah menjadi muslim tahu semuanya ya. Ada yang Peter lebih kamu ini lagi juga, Mas. Jangan hanya yang di bawahmu aja kamu sering live supaya nggak ada lawanmu ya. Memang kami ini lagi Generasi belajar. rusak ini. Jadi waktu Tuhanmu dikubur itu siapa yang menjaga alam semesta? Tuhan lagi dikubur 3 hari. Itu malaikat, Mas. Oh, ada malaikat yang gantikan. Oh iya. Ya. Jadi malaikat mengambil alih urusan Tuhan ya. Kamu, bro Immanuel, kamu sedih nggak sih Tuhan pernah diolok-olok begitu dibunuh gitu? Kamu nggak sedih? Iya, sedih lah, Mas. Manusiawi ya bang ya, sedih ya. Iya. Kalau sekiranya kamu ada di sana itu, kamu menolong Yesus atau kamu ikut kabur, melarikan Ya, diri? menolong Yesus lah. Kalau kau tolong dia nggak jadi mati nanti, Bukan nggak jadi mati loh, Mas. gimana? Memang itu orang-orang yang mau ditangkap Yesus itu waktu dulu memang udah dia ditangkap. Tetapi kalau kita menolong Memang. Memang. kita juga dibunuh, bukan hanya Yesus. Sebenarnya itu siapa sih yang mengkhianati Yesus itu? Yesus ditangkap? Yuda Iskariot. Yaudah si itu ya dirasuki apa dia? Ya dirasukin setan. Kurang ajar memang setan itu ya. Ya itu orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Itu orang-orang iblis. Iblis. Maksud saya iblis, Mas. Ya,
Kupingmu itu mas, kupingmu itu. Iblis. Ada ular kobra, iblis. Bilis. Bilis. Jadi Iblis bukan bilis, terbalik. Aduh. jadi Temanku bilis inilah. ini jadi bilis ini yang Generasi mempengaruhi. rusak. Jadi bilis yang mempengaruhi Yudas ya. Kok bilis? Bukan bilis. Bilis itu ikan Aduh, teri loh di cuplis. sini. Cuplis. Allahu Akbar, Masya Allah. Pokoknya Baju mah mulai dari semalam sampai hari ini merasa bahagia banget gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Bilis, bilis. Malas ya anaknya orang. Jangan selalu menghina mas, jangan selalu menghina ya. Enggak, Sudahlah, bukan Sundala. Sunda nggak lagi ada. Ada yang salah itu mah dibenarkan. Bukan Kamu itu menambah-nambahkan dan mengurang-urangi. Kayak Bible aja, suka nambah, suka ngurang. Sudahlah, bukan Sundala. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Immanuel, kamu sudah Aduh. Capek saya, Bang. di mana? Jangan-jangan kita sekampung. bukan mas. Ini orang Nias ini. Kamu Nias ya? Iya dari Nias asal saya, tapi saya tinggal di Surabaya saat ini. Wih, Surabaya wong e. Ya wes, iso wong Jawa sampean. Ah, Iso. di Surabaya mas. Surabaya yang di Ora iso. Raisa. Aduh. Surabaya nang di, Mas? Perak. Ah, Kan kita Orang iki makan kutu ya? Anco kan. Kan Surabaya begitu. Itu nggak kasar itu di Surabaya itu nggak apa-apa kayak gitu. Canco kan gitu. ngomong Orang iki mangan kutu. ngomong iki lho, Mas, ngomong karo ngidul, ngomong sanake dhewe iki lho ndasmu. Iya, Mas. Melaku-melaku kan jala wedhus iki lho. Melaku-melaku nang tunjungan. Woi, Waduh, kabur dia. medal niku. Allah. Iya, tuh wonge medal.